beriman kepada takdir, yang baiknya takdir dan yang buruknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal jawabu annallaha khalaqal khalaiqa. Maka jawabnya adalah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu menciptakan akan segala makhluk. Wa amara wa naha, dan memerintahkan Allah dengan mengerjakan segala amal-amal ketaatan. Wa naha, dan melarang Allah dari segala melakukan perbuatan maksiat. Wa khalaqa al-lawha wal qalama, dan menciptakan juga oleh Allah akan al-lawh wal qalama, dan menciptakan akan al-qalam. Wa amarahuma ayyaktuba a'malal ibadi, dan memerintahkan Allah pada keduanya, al-lawh dan al-qalam, bahwa mencatat keduanya ini akan segala amal hamba-hamba. Kemudian sampailah kita kepada permasalahan yang terakhir daripada rukun-rukun iman. Kita tahu rukun-rukun iman itu seluruhnya berjumlah 6. Pertama, kita beriman kepada Allah. Dan bagaimana kita beriman kepada Allah sudah diterangkan di dalam kitab ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kedua, kita beriman kepada para malaikat. Juga sudah diterangkan bagaimana kita beriman kepada para malaikat. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Dan bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab pun juga sudah diterangkan di dalam kitab ini. Yang keempat, kita beriman kepada para rasul. Dan bagaimana kita beriman kepada para rasul sudah diterangkan pula di dalam kitab ya kita ini. Yang kelima, beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Dan bagaimana kita beriman kepada hari kiamat sudah ya. Nah, yang terakhir yaitu beriman kepada qadar atau beriman kepada takdir. Lalu bila ada yang bertanya, bagaimana beriman kepada takdir itu? Takdir yang baik dan takdir yang buruk bersumber datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita cara beriman kepada takdir ini? Maka jawabnya adalah kita menerangkan terlebih dahulu siapa zat yang menciptakan seluruh makhluk. Apakah manusianya, binatangnya, semua makhluk yang ada di alam raya, baik bebatuannya, tumbuh-tumbuhannya, semua yang berada. Kita terangkan siapa yang menciptakan kesemua itu. Tentu jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terangkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki banyak sifat yang mulia, juga dijauhkan dari segala aib. Tak terhingga berapa sifat-sifat yang mulia yang disanding bagi Allah, juga tak terhingga berapa jumlah aib yang semestinya dan yang harus kita hindarkan
yang harus kita jauhkan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sifat yang mulia yang tak terhingga, ataupun sifat aib yang mesti dan yang seharusnya kita hindarkan dari zat Allah juga yang tak terhingga. Wajib kita percayai dan kita imani dan i'tiqad di dalam diri kita, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam akan yang demikian. Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifat-sifat kemuliaannya itu adalah zat yang maha kuasa. Dengan kekuasaannya inilah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala apa yang dikehendaknya terjadi. Itulah perkenalan kita kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ada yang bertanya takdir, bagaimana kita beriman kepada takdir? Bagaimana kita mempercayai akan peristiwa yang ditakdirkan? Maka kita jawab, peristiwa yang ditakdirkan pun, apakah peristiwa tersebut baik berupa nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai yang memberikan ganjaran dan pahala yang besar, atau takdir tersebut adalah satu kenistaan atau kemaksiatan atau keburukan, maka semuanya itu adalah bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian perbuat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta berikut semua yang tampak oleh kita, yang kita saksikan dengan mata kita. Ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut apapun yang terjadi sebelum dan sesudahnya, berikut apapun yang terjadi sebab, akan, dan akibat sesudahnya, semua Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Oleh karena itu, apakah peristiwa yang ditakdirkan itu baik ataupun buruk? Tentu kita mempercayai dan meyakini di dalam lubuk hati kita yang paling dalam bahwasanya kesemuanya itu adalah bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan kesemua. Dari berbagai macam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu amat sangat banyak, tak terhingga oleh kita, berapa banyak jumlah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dipilihlah dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ciptaan yang berbeda dari ciptaan yang lain, karena oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ciptaannya ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan akal, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan berpikir. Sebutlah ciptaannya ini, yaitu manusia. Dari kesemua ciptaan Allah yang bebatuan, yang tumbuh-tumbuhan, yang binatangnya dan manusianya, maka manusia menjadi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang berbeda dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan akal dan kemampuan berpikir dengan akalnya tersebut. Manusia
Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala perintah dan berikan larangan kepada manusia ini, kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini, manusia, begitu juga jin. Karena kalau kita bicara jin sama dengan manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat patuh kepada perintah Allah, ada yang ingkar menentang, ada yang masuk ke surga, juga ada yang ke neraka. Tapi malaikat meskipun juga ciptaan Allah, kita tidak bicara karena malaikat, ya, malaikat itu kita sudah kenal adalah manusia istimewa yang selalu jiwa dan raganya diperuntukkan untuk mengabdi, beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama penciptaannya. Kita tidak bicara malaikat. Yang kita bicarakan adalah manusia dan jin. Baik manusia dan jin sama. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk melakukan amal kebaikan yang membuatnya nanti akan memperoleh ganjaran dan pahala. Dengan ganjaran yang pahala ini, seseorang hamba, baik manusia ataupun jin, mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebaliknya, bila Allah subhanahu wa ta'ala larang dari berbuat nista dan kemaksiatan, kemudian manusia ataupun jin ini melanggar, maka tentu di kemudian jin dan manusia ini mendapatkan siksa dan azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para kawan-kawan jamaah Majelis Ta'lim Rijalul Qadr, manusia ataupun jin, ya, jadi kita samakan ini kedudukan dalam hal ini. Manusia sejatinya itu ada kalanya istiqomah dan juga ada kalanya yang melenceng, yakni melanggar segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang darinya. Itulah manusia. Dan apapun yang terjadi pada diri manusia, kebaikankah, ketaatankah, perolehan pahalakah, atau berupa kemaksiatan yang terjadi, atau berupa kesalahan, keburukan, dan kemudian dosa, ini semua Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mentakdirkan. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan. Dan kita selaku mukmin muslim yang berakal dan balik, wajib dan semestinya untuk meyakini dan mengiktikad di dalam hati yang paling dalam akan kesemuanya, baik dan buruk takdir yang terjadi di kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala jualah yang mentakdirkannya. Faham yang kita anut, keyakinan yang kita tanam di dalam diri, di dalam hati, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, pemahaman dan keyakinan ini adalah pemahaman keyakinan yang lurus, yang disebut pemahaman keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adalah para sahabat, para ulama salafus saleh yang betul-betul, yang dengan kegigihannya, yang dengan jiwa raganya seutuhnya mengikut kepada ajaran yang digaris, ajaran aturan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dan tentu apapun yang diajarkan dan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah, pemahaman dan keyakinannya adalah pemahaman keyakinan yang lurus, tidak melenceng ke kanan ataupun melenceng ke kiri. Seperti mengenai takdir, pemahaman ahlus sunnah adalah baik dan buruk takdir itu yaitu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dengan paham-paham qadariyah atau paham-paham jabariyah yang mereka bisa dibilang terlalu keras dan terlalu lentur. Mengapa saya bilang terlalu keras? Karena oleh pemahaman atau keyakinan paham qadariyah yang mengatakan mereka bahwasanya ya manusialah semua yang dilakukan dan semua apa yang terjadi sebab kemampuan manusia itu sendiri, tidak ada campur tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya bilang terlalu lentur. Adapun yang terlalu keras adalah paham jabariyah. Mereka mengatakan apapun yang terjadi semua atas ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sangkut pautnya dengan manusia itu sendiri. Terlalu keras. Tapi paham ahlus sunnah, paham akidah kita fleksibel, lentur, tidak terlalu kendor dan tidak terlalu keras. Jadi ada faham ahlus sunnah, ada faham qadariyah, ada faham jabariyah. Kemudian setelah kita menjawab seperti demikian, ketika kita ditanya bagaimana kita beriman kepada takdir, lalu kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala lah juga yang menciptakan al-lauh, dan Allah subhanahu wa ta'ala jugalah yang menciptakan al-qalam. Kedua ciptaan Allah ta'ala ini adalah gaib dari kita, adalah perkara yang gaib, dan kita sebatas beriman bahwasanya ada di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama al-lauh dan al-qalam. Selebihnya apa itu al-lauh, apa itu al-qalam, bagaimana ciptaan Allah ta'ala ini berbuat dan bagaimana bertindak, itu tidak diwajibkan untuk kita mengetahui sejauh itu. Yang jelas kita sebatas yakin dan mempercayai akan adanya kedua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang berupa al-lauh dan al-qalam. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan al-lauh dan al-qalam. Bila kita ingin mengetahui apa itu al-lauh, al-lauh itu adalah berupa lempengan, kalau salah satu dari guru kita mengartikan lempengan atau papan yang terbuat dari mutiara berwarna putih, panjangnya dari langit sampai
lebarnya selebar jarak masyrik dan maghrib. Itulah Allah. Sisi-sisinya dipadati dengan beberapa benda-benda mulia seperti yakut, seperti mutiara-mutiara. Itulah Allah. Dan Sayyidina Abdullah ibn Abbas meriwayatkan tentang Allah. Beliau mengatakan Allah itu terdapat tulisan La ilaha illallah wahdah dinuhul Islam wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Terdapat tulisan seperti itu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, zat yang Maha Esa. Agamanya yang diwahyukan itu adalah Islam, dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Faman amana billahi azza wa jalla, siapa saja orang yang beriman kepada Allah azza wa jalla, yang tertera di dalam Allah, di bagian depan Allah. Siapa saja yang beriman kepada Allah azza wa jalla wa saddaqa biwa'idihi, dan meyakini, mempercayai akan segala ancamannya, wattaba'a rusulahu, dan mengikuti akan ajaran para rasulnya, adkhalahul jannata, maka Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Riwayat Sayyidina Abdullah ibn Abbas mengatakan demikian. Tulisan yang berada di depan Allah, di bagian Allah itu, itulah Allah. Kemudian al-qalam itu adalah merupakan alat tulis yang terbuat dari nur, terbuat dari cahaya yang luas dan besarnya seperti luas dan besarnya Allah. Maha suci Allah dan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ciptaannya. Dan juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan yang mula-mula Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebelum menciptakan bumi dan langit, yaitulah al-qalam. Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali sebelum menciptakan apapun, menciptakan yang namanya makhluk yang disebut dengan al-qalam. Al-qalam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan menurut riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini, setelah Allah ta'ala ciptakan al-qalam, Allah ta'ala berfirman kepadanya, duhai qalam. Kalau kita mengartikan pena, cuman ini pena kekuasaan Allah lah, jauh daripada pemahaman kita bagaimana penanya Allah, apakah begini, tidak, itu di luar daripada ranah akal manusia. Kalau kita katakan pena, lalu Allah mengatakan, duhai pena, ayo silakan menulislah kamu. Lalu berkatalah si qalam, ma aktub, lalu apa yang aku tulis duhai zat Tuhanku? Si qalam ini bertanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyahut, makana wa ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulislah apapun yang akan dan yang sudah terjadi sampai hari kiamat. Tulis apapun amal yang akan dan yang sudah terjadi. Akhirnya qalam ini menulis amal hamba semua yang nanti Allah ta'ala ciptakan. Berikut amalnya sudah tertulis oleh qalam. Kemudian apalagi duhai Tuhan yang aku tulis selain amal hambamu, ajal dan rizki dan semua kejadian yang terjadi apakah baik atau buruk, tulis. Dan gerakan
Akhirnya ini qalam menulis ajal manusia, ajal hamba, menulis dan menentukan rezeki hamba dan menentukan kejadian yang terjadi baik dan yang buruk sampai pada hari kiamat henti-henti. Itulah ciptaan Allah yang bernama Al-Qalam. Dan kita tidak wajib untuk meyakini atau harus mengetahui ya keterangan yang tadi disebutkan di dalam riwayat Sayyidina Abdullah ibn Abbas, tetapi paling tidak kita sadar dan mengetahui secara global bahwasanya Al-Qalam seperti itu juga Allah. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan di sini, pengarang mengatakan Allah lah juga yang memerintahkan kepada keduanya untuk menulis segala amal hamba. Kita sudah tahu bukan hanya amal hamba, tetapi ajal, rezeki, kejadian baik dan buruk juga ditulis oleh Al-Qalam di atas Al-Lawh. Fatta'atu biqada'illahi ta'ala wa qadarihi fil azali wa iradatihi wa amrihi wa ridahu. Maka adapun bentuk ketaatan itu terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan takdirnya di zaman azali, dan juga melalui kehendaknya, perintah dan keridhaannya. Wal isyanu bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi fil azali. Dan adapun bentuk kemaksiatan pun itu terjadi dengan ketentuan Allah Ta'ala dan takdir dan kehendaknya di zaman azali. Walaysa bi amrihi wala biridahu, tetapi bukan kemaksiatan tadi itu terjadi dengan perintah dan keridhaannya. Wahum yusabuna wa yu'aqabuna, dan adapun hamba-hamba makhluk seluruhnya itu diberikan ganjaran dan diberikan siksa. Wa kullu dzalika biwa'dihi ta'ala wa wa'idih, dan semua yang demikian itu ditentukan dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan ancamannya. Itulah kesimpulannya. Ketaatan ataupun kemaksiatan semua terjadi dengan ketentuan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam urusan kemaksiatan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintah dan juga tidak meridhoinya. Artinya, bila ada hamba-hamba, jangan beralaskan setelah berbuat maksiat, berbuat dosa, dia mengatakan ini kan takdir Allah. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena bentuk kemaksiatan atau kenistaan yang terjadi itu bukan atas dasar Allah Ta'ala yang menyuruh, dan Allah juga atas dasar meridhoi. Tidak, Allah tidak menyuruh dan tidak meridhoi. Oleh karena itu si hamba gak boleh beralasan ya bahwasanya ini adalah takdir Allah apabila dia berbuat maksiat. Dan yang seharusnya bagi hamba adalah menahan diri dan menjaga diri dari melakukan perbuatan maksiat seperti itu. Dan sebab itulah bila si hamba tersebut kemudian melanggar akan larangan Allah, maka manusia tersebut mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan janji Allah, sesuai dengan ancaman Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Begitu juga orang yang berbuat ketaatan, tentu dengan ketaatannya yang dilakukan mendapatkan ganjaran dan pahala. Dan ganjaran dan pahala inilah Allah Subhanahu wa ta'ala juga tentukan di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selaku hamba, selaku manusia
yang diistimewakan dari ciptaan-ciptaan yang lain dengan akal dan mampu berpikir dengan akal, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang patuh, yang taat, dan yang ikhlas di dalam menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Dan kelak di kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua amal ibadah yang kita kerjakan ada nilai pahala ganjaran besar di sisinya, dan dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala kita dimasukkan ke dalam surga dan memperoleh kenikmatan surga. Amin ya rabbal alamin. Mas'alatun wallahu alam bissawab. Ya, barangkali sampai situ yang bisa saya bacakan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah dalam waktu yang berbeda kita akan lanjutkan. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala kasih manfaat dunia wal akhirah ala hadhihi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana li walidina lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Jud lana bil ghufran, Jud li hadzal insan, Abda su'in khasyan, min dhunubih wahlan khaif anak qadban. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Jud lana bil ghufran. La tukhayib raji tahta babik laji, lam yazal fitaji qailan. Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Jud lana bil ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adanallahu iyyakum ila siratihil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.